Shalom, selamat siang. Selamat siang, Shalom, Bu. siang Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bu. Bu. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi bertemu dalam pertemuan pembelajaran pendidikan agama Kristen di saat ini. Untuk yang lain, kalau tidak ada kendala untuk mengaktifkan kamera, silakan. Tapi Ibu berharap semua bisa mengikutinya. Ya, tetap fokus mengikuti pembelajaran di saat ini. Nah, sebelum memulainya, kita akan membukanya dengan doa. Bisakah satu orang siswa untuk berdoa? Ibu minta Jane Lukas, bisa? Ya, Bu, bisa. Silakan. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami akan pembelajaran kami, hanya Engkau menuntut jalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Jane. Oke, ya orang semua mulai. Kita masuk pada materi. Ibu akan share screen. Tunggu sebentar ya. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oke, saat ini orang akan masuk dalam materi yang ke-13 atau pada bab 13 dengan judul materi ketergantungan manusia terhadap pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau orang melihat di sini sudah tidak asing lagi ya kalau berbicara mengenai Roh Kudus. Teman-teman sudah paham, sudah banyak belajar mengenai Roh Kudus, siapa itu, fungsi Roh Kudus itu untuk kehidupan orang percaya. Atau bisa Ibu mau ulangi kembali pemahaman kalian, siapakah Roh Kudus itu yang kita percayai? Tuhan. Jane Lukas bisa? Roh Kudus adalah Allah, Bu. Nevlinda. Dan Oh Roh iya. Kudus itu sebagai penolong. Ah, iya benar. Ada lagi? Iya, jadi seperti yang Nevlinda sudah sampaikan, Roh Kudus itu ia adalah Allah atau pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah. Nah, sudah disebutkan oleh Nevlinda tadi, dia berperan sebagai penolong. Nah, kita akan lihat pada materi mengapa di sini manusia itu bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Apa alasannya? Atau ada kebutuhan apa? Bisa satu orang? Sharon? Halo Ya. Sharon, ya. Bisa Ya. mengapa manusia itu bergantung pada pimpinan Roh Kudus? Karena Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya, Roh Kudus menuntun orang percaya supaya membawa kepada kebenaran atau kehendak Tuhan. Terima kasih ya, Feren. Oke, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosanya. Nah, jadi salah satu fungsi dari Roh Kudus yaitu dia menyadarkan manusia akan segala dosa manusia. Nah, kita lihat di sini dalam kitab Roma, Paulus berbicara tentang dua macam penghambaan. Kalau orang boleh lihat di situ dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23. Nah, hamba di sini berarti tentunya hamba itu memiliki tuan, ya. Orang sebagai manusia
disebut hamba. Nah, menurut Paulus berbicara tentang dua macam penghambaan ini, dia menjelaskan ada dua macam, yaitu pertama, ketika manusia hidup dalam keinginan daging, ia adalah hamba dosa. Jadi yang pertama itu hamba dosa, karena manusia yang masih hidup dalam keinginan daging atau masih melakukan dosa, makanya disebut hamba dosa. Nah, dan yang kedua, ketika Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa-dosanya, menjadi hamba yang melakukan roh atau melakukan keinginan roh, yaitu kebenaran. Nah, jadi katanya dari awalnya manusia itu hamba dosa atau masih hidup dalam keinginan daging. Nah, Roh Kudus itu yang akan menyadarkan manusia akan dosa-dosanya supaya manusia kembali lagi ke jalan yang benar, hidup oleh roh, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini manusia tidak merasakan harus meninggalkan perbuatan dosanya. Kan orang bisa lihat contoh, banyak manusia yang sudah hidup dalam tabiat duniawi, melakukan segala perbuatannya, sudah melawan kehendak Tuhan, tapi tidak disadari karena itu sudah dinikmati, tidak sadar bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bisakah teman-teman memberikan contoh hamba dosa itu seperti apa? Atau contoh keinginan duniawi yang manusia lakukan atau tabiat duniawi. Contohnya seperti apa? Bisa? Saya Ya, gimana Nefri? contoh hal yang duniawi itu atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia seperti yang kita lihat dalam pergaulan sekarang, mereka itu pergaulannya sudah bebas, mereka sudah terlibat dalam minuman keras, merokok, dan ada yang seks bebas. Kalau dari saya Bu, itu. Iya, contohnya ya sekarang pergaulan. Ya memang menjadi apa ya, perhatian untuk kita, apalagi kita sebagai anak-anak muda, ya tentunya orang harus lebih lagi mendekatkan kepada Tuhan. Jangan terpengaruh pergaulan yang buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, makanya di situ orang perlu membuka hati kita, kita perlu untuk berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita menjadi hamba yang melakukan kebenaran. Oke, kita lanjut. Nah, ada 4 tugas penting Roh Kudus, yaitu memuliakan Kristus, kedua, menyadarkan manusia akan dosanya, ketiga, memimpin manusia ke dalam kepenuhan kebenaran, dan keempat, memberi penghiburan kepada orang percaya. Nah, jadi ia datang ke dunia untuk memimpin manusia kepada keselamatan di dalam Kristus dengan menyadarkan manusia akan dosanya, akan keadilan dan penghakiman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Nah, sehingga orang akan menerima pekerjaan Roh Kudus, menyadari manusia akan dosa-dosanya. Nah, jadi itu tugas dari Roh Kudus yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, kemudian poin yang kedua, kita akan bahas Roh Kudus itu menyertai atau Roh Kudus yang menyertai. Ibu minta satu orang lagi bisa memberikan contoh Roh Kudus yang menyertai. Seperti apa? Atau ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah menjadi gaya hidup kita, orang mau bergantung kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa menyertai 4 orang. Firlianti bisa? Ada Firlianti, masih ada? Iya Bu, apa Ibu? Bisa diulangi pertanyaan? Berikan contoh
Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan sehari-hari, yang Firly eh, rasakan atau yang Firly Ah, sudah terima? Misalnya dalam membuat tugas, Bu, di Ya, mana kan banyak tugas-tugas kuliah yang menumpuk, tapi puji Tuhan tugas itu bisa selesai, bisa yang awalnya Firly berpikir Firly tidak mampu untuk melakukan tugas itu, tapi akhirnya Firly mampu. Jadi itu Firly rasakan ada tuntunan Roh Kudus yang dalam hidup Firly. iya. Terima Firly kasih, mampu Firly. membuat tugas. Terima Ya. kasih, Bu. Oke, baik sekali Firly. Firly sudah memberikan contoh konkret dalam kehidupan Firly. Ya, memang seperti itu. Contoh ketika orang mau buat tugas, orang rasa pertama lihat, aduh tugas ini berat, susah untuk dilakukan, tidak mampu. Tapi akhirnya ketika orang yakin, ya, orang bergantung kepada Roh Kudus dengan memintanya, dengan doa, dan juga dengan orang usaha juga. Orang minta hikmat sehingga orang dapat melakukan semuanya itu oleh karena penyertaan dari Roh Kudus. Ada banyak sekali penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus yang kita dapat rasakan, ya, banyak kesaksian. Ya, untuk kita perlu syukuri asalkan hidup kita memang bergantung kepada Roh Kudus. Nah, di sini Roh Kudus sebagai penolong tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 dan sebagainya, ini dikisahkan bahwa kisah Rasul dipakai Tuhan sehingga rasul-rasul itu dapat membuat mujizat, dapat menerima kuasa oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa melayani setiap orang yang percaya. Maka orang-orang percaya itu bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Nah, semua itu karena penyertaan Roh Kudus. Nah, dan kehadiran Roh Kudus membuat kita merasa aman dalam hubungan kita dengan Allah. Kehadiran Roh Kudus akan mendorong kita untuk tetap hidup dalam kekudusan, menghormati Allah dan tidak kompromi dengan dosa. Nah, dengan mengetahui hal ini, orang percaya tentunya akan terus berjuang untuk taat kepada Allah. Dan oleh karena itu orang percaya membutuhkan pertolongan Roh Kudus atau dalam bahasa Yunani itu disebut Parakletos. Ya, di situ Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan. Roh Kudus sebagai penghibur, dia juga yang akan menyadari kita akan segala dosa kita dan membawa kita kepada kebenaran. Nah, tentunya kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Tinggal bagaimana caranya kita akan mau selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita melihat jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dewasa dalam Kristus dan menghasilkan buah. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ada yang tahu itu tentang apa? Galatia 5 ayat 22-23. Berbicara tentang kalau melihat di gambar ini ada pohon yang berbuah, berarti ada yang masih ingat? Buah-buah roh, Bu. Iya, betul sekali Jane. Buah-buah roh itu yang harus orang miliki dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Ibu ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bahwa di mana kita menyadari bahwa Roh Kudus itu yang akan ada dalam kehidupan kita, dia yang akan menyadari kita dalam segala sikap dan perbuatan kita, dan dia juga akan menuntun kita kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, di akhir pembelajaran ini, setelah dalam pertemuan ini, Ibu akan memberikan tugas, dan tugas itu Ibu akan mengirimkan di Google Classroom. Segera dikerjakan, dan kalau sudah selesai langsung dikirim, Ibu tunggu sampai malam ini jam 23.59. Dan jangan lupa sebentar Ibu akan bagikan daftar hadir melalui grup WhatsApp. Jangan lupa mengisinya. Oke, kita akan mengakhiri perkuliahan kita, atau masih ada yang ingin bertanya mengenai perkuliahan hari ini? Maaf, pembelajaran hari ini. Kan kalian sudah dipersiapkan di kelas 3 ini untuk menuju
ke universitas ya sebagai mahasiswa. Jadi perlengkapi diri kalian, semangat belajar, kita sudah di akhir. Sudah Bu, sudah paham. Iya, bisa paham. Oke. Bisa, Bu. Ya, terima kasih ya semua. Ibu akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena penyertaan-Mu sehingga pembelajaran kami di saat ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah itu menjadi bermanfaat bagi kita semua dan terutama kami sebagai siswa agar hidup kami selalu bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa tugas dan mengisi absen.